mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Kabut Pelangi di Mataram. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita Pinandita dan S. Tijab. Para pelaku: Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Bambang Suryo sebagai Busutarai, Insan Kautsar sebagai Risang Janaka, Nugraha sebagai Busudandai, Novi sebagai Kencana Jingga, Desi Indah sebagai Gandu, Devi Kurnia sebagai Dewa Kinara, Dewi Ayu sebagai Diah Lokapala, Wiwi sebagai Dewi Manohara, Elias sebagai Purnawijaya. Dibantu oleh Ari, Guritno, Ashari, Edi Juni, Rifki, Pripanggi, Sulis, Teti, Arif, Eni, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra. Sutradara Edi Dosa. Gunadarma heran. Sesaat dia terpana di tempat di mana dia berdiri, tak jauh dari pintu gerbang istana depan. Dia benar-benar tidak habis mengerti. Banyak prajurit berjaga-jaga di situ, tapi sepertinya mereka hadir tanpa roh. Mereka hanyalah boneka-boneka mati yang dipajang di tempat masing-masing. Dia lebih tidak mengerti lagi ketika berpapasan dengan Purnawijaya. Dia menyapa Panglima Perang Mataram itu, namun Purnawijaya sama sekali tidak menyahut, hanya mengangguk kecil, kemudian berlalu. Pada saat dia masih dalam keadaan kebingungan, dua orang prajurit menghampirinya, memberinya isyarat agar mengikuti mereka. Dan Gunadarma pun masuk ke balairung Istana Mataram. Gunadarma berhenti kurang lebih 10 langkah dari singgasana. Dua orang prajurit pengawal maju ke depan, membungkuk hormat, kemudian menghilang ke samping kiri kanan ruangan balairung. Gunadarma juga lalu membungkuk hormat. Ternyata di atas singgasana telah duduk Sri Maharaja dengan wajah tunduk dan tubuh sedikit membungkuk. Ampun Sri Maharaja, hamba Gunadarma menghadap memenuhi panggilan Sri Maharaja. Bagus. Aku senang kau memenuhi panggilanku. Sri Maharaja Samaratungga. Bagaimana mungkin? Benarkah Paduka Sri Maharaja Samaratungga sesembahan hamba, Raja Besar di bumi Mataram? Apakah hamba tidak sedang bermimpi? Tidak. Kau tidak sedang bermimpi, Gunadarma. Memang aku Samaratungga. Bukankah Paduka... Iya. Sebenarnya aku sudah kembali ke alam baka. Namun begitu, aku masih mempunyai ganjalan denganmu. Aku masih menyisakan satu tugas penting untuk pembangunan Kamulan Bumi Sambara. Tugas penting yang harus kamu laksanakan, Gunadarma. Itulah sebabnya aku kembali ke dunia maya, alam kasar ini, untuk melaksanakan tugas penting tersebut. Ampun Sri Maharaja. Tugas penting apa kiranya yang ada sangkut pautnya dengan hamba Gunadarma yang hina ini? Apa kamu sudah siap melaksanakan tugas ini? Hamba siap. Bagus. Sekarang coba ceritakan tentang perkembangan pembangunan Kamulan kepadaku. Sudah sampai di mana sekarang? Ampun Sri Maharaja.
pembangunan Kamulan Bumi Sambara sudah mendekati tahap akhir. 3 lantai utama sudah selesai dibangun. Lantai Kamadatu, lantai Rupadatu, dan lantai Arupadatu. Sekarang hamba sedang mulai mengerjakan stupa agung. Stupa utama yang nantinya akan menghias puncak bangunan. Namun begitu, hamba belum bisa memastikan kapan Kamulan selesai dibangun, karena masih banyak persoalan. Di samping juga hambatan serta rintangan datang silih berganti, sehingga pembangunan seringkali tersendat-sendat. Gunadarma, Daulat Sri Maharaja. sekarang dengarkan baik-baik. Ini perintahku. Perintah Sri Maharaja Samaratungga, penguasa seluruh bumi Mataram, raja di Istana Mataram. Dengarkan baik-baik. Mulai malam ini, kamu tidak perlu lagi memikirkan pembangunan Kamulan Bumi Sambara. Apa maksud Paduka? Lebih jelasnya, mulai malam ini, pembangunan Kamulan Bumi Sambara kuperintahkan untuk dihentikan. Aduh, Sri Maharaja, tapi kenapa? Kenapa harus dihentikan? Apa kata-kataku masih kurang jelas? Mulai sekarang, pembangunan Kamulan Bumi Sambara tidak perlu kamu teruskan. Cukup sampai di sini. Tidak perlu diteruskan. Bagaimana perempuan iblis? Kita bertemu lagi ya? Mengapa kau membayang-bayangi aku terus? Iya, karena kau sepertinya juga masih penasaran pada Gunadarma. Kau perempuan terkutuk, wanita setan. Tidak boleh berkeliaran mengganggu manusia. Tempatmu di sana, di Bhairawa, tempat jiwa-jiwa mendapatkan hukuman abadi. Bukan di sini, di Mayapada ini. Siapa kau sebenarnya, Pak Tua? Kau tidak mungkin tahu siapa diriku. Aku hanya dapat dikenal tatkala matahari bersinar terang benderang. Tatkala cermin hatimu sudah bersih dari kotoran. Tapi mana mungkin cermin hati wanita iblis bisa bersih bagaikan berlian. Jadi kesimpulannya, kau tidak perlu tahu siapa aku. Satu hal yang harus kau ingat. Jangan pernah mengganggu Gunadarma lagi. Kau apanya Tuan Gunadarma? Soal itu, kau juga tidak perlu tahu. Dan kau tidak mungkin tahu hubunganku dengan Gunadarma. Lalu mengapa kau usil? Tuan Gunadarma orangnya baik dan ramah. Kami sudah menjadi sahabat. Aku tidak punya maksud jahat. Dasar perempuan iblis, banyak mulut. Mana iblis tidak punya niat jahat? Tidak pernah ada. Iblis diciptakan justru untuk menggalang kejahatan. Tetapi sejak zaman dulu sampai sekarang usahanya belum pernah berhasil. Iblis selalu dapat dikalahkan oleh manusia. Karena pada dasarnya manusia dinaungi kecemerlangan cahaya Sang Buddha. Cukup, jangan bicara apa-apa lagi. Sekarang kau akan kutangkap dan tidak akan kulepaskan lagi. Dasar perempuan iblis. Kalau tidak kuhalang-halangi, kuawasi terus-menerus, Gunadarma bisa jatuh dalam pelukannya. Dan itu artinya pembangunan Kamulan Bumi Sambara tidak akan selesai selamanya. Gunadarma, Daulat Sri Maharaja. buka matamu lebar-lebar.
Coba perhatikan. Apa kamu sudah lupa siapa yang sedang berdiri di depanmu sekarang ini? Ampun Sri Maharaja. Hamba tahu siapa Paduka. Sebutkan. Paduka adalah Sri Maharaja Samaratungga, penguasa tunggal Kerajaan Mataram, juga pimpinan tertinggi Wangsa Sailendra. Bagus. Dan pasti kau tahu apa artinya perkataan seorang maharaja. Hamba tahu. Perkataan seorang raja adalah berarti undang-undang. Lalu mengapa kau berani membantah perkataanku? Apa kau bermaksud melawan Samaratungga? Kau bermaksud menentang perintahku? Ampun Sri Maharaja. Hamba justru sedang melaksanakan amanat Sri Maharaja Samaratungga. Bukankah pembangunan Kamulan Bumi Sambara merupakan amanat Paduka sendiri? Amanat itu sudah kucabut. Artinya, kau tidak perlu lagi meneruskan pembangunan Kamulan. Mengerti? Hamba mengerti Sri Maharaja. Jadi kau akan tetap mengikuti perintahku, sekalipun aku melarangmu meneruskan pembangunan Kamulan. Ampun Sri Maharaja. Sebenarnya, mengapa amanat Sri Paduka yang begitu luhur dan mulia, yang sekarang sudah mendekati tahap penyelesaian, harus dicabut begitu saja? Apakah hal itu justru tidak merugikan pemerintahan Mataram sendiri? Bagaimana nanti perasaan dan kesan para kawula kalau sekiranya Sri Maharaja berkenan? Berilah hamba alasan mengapa amanat itu tiba-tiba Paduka cabut. Kurang ajar. Kamu ini siapa, Gunadarma? Kamu hanya tukang ukir biasa yang mendapat kesempatan emas menjadi pimpinan pembangunan Kamulan. Itu pun karena kemurahan hatiku. Sekarang kamu berani kurang ajar dengan memerintah Maharaja Samaratungga. Ampun Sri Maharaja. Bukannya hamba memerintah. Hamba hanya sekedar memohon penjelasan. Tidak ada penjelasan apa-apa. Tidak ada alasan. Pokoknya itu merupakan perintah. Tinggal kamu bagaimana menyikapinya. Mau tunduk pada perintah atau mau membangkang? Ampun Sri Maharaja. Kalau begitu Paduka telah berbuat sewenang-wenang. Apa katamu? Aku sewenang-wenang? Aku ini seorang raja yang hambek para marta, adil bijaksana, sehingga Kaula Mataram selama kupimpin, hidupnya semuanya sejahtera. Tidak pernah terjadi paceklik, panen mereka selalu berhasil, hama tanaman bisa ditumpas habis. Tak pernah terjadi wabah, dan Gunung Merapi tidak lagi meletus, sehingga merusak suasana lingkungan sekitarnya. Itu bukti bahwa Samaratungga adalah raja yang adil dan tidak pernah berbuat sewenang-wenang seperti yang kamu tuduhkan. Ampun Sri Maharaja. Menurut pendapat hamba, mencabut amanat yang pernah Paduka canangkan sendiri merupakan keputusan yang sewenang-wenang. Paduka sudah mencanangkan sebuah gagasan, sebuah cita-cita luhur, sebuah angan-angan yang melambung tinggi di benak para kawula. Dan mereka semuanya sudah gegap gempita menyambut rencana Paduka membangun sebuah kamulan. Tak ada di antara mereka mengeluh selama bekerja. Semua menyumbangkan segala harta miliknya, baik harta lahiriah maupun batiniah, demi melaksanakan amanat Paduka yang sudah melekat di dalam ingatan mereka. Sudah menjadi satu dalam cita-cita hidup mereka. Tapi tiba-tiba sekarang, Paduka mencabutnya begitu saja. Apakah itu berarti bukan mencabut pohon surga yang akarnya sudah mulai menancap ke dalam tanah? Tentu rasanya akan sakit sekali. Cukup, Gunadarma. Tak perlu kau mengoceh ke sana kemari tanpa guna. Pokoknya, kamu mau menjalankan amanatku yang baru ini atau tidak? Kamu mau menuruti perintahku atau tidak?
Jawab dengan jelas, tegas, dan jujur. Ampun Sri Maharaja. Kalau hamba menolak perintah Paduka sekarang, bukan berarti hamba ingin melawan Paduka. Hamba hanya tidak setuju pada sikap sewenang-wenang, tanpa memikirkan jerih payah dan keringat rakyat jelata, tanpa memperhatikan kepentingan para kawula. Kurang ajar. Jangan sok tahu kamu. Ampun. Hamba tidak berani melawan Paduka. Jangan banyak bicara lagi kamu. Ayo, bertarung melawan Samaratungga. Kalau memang benar-benar kamu meyakini apa yang baru saja kamu katakan. Ampun Paduka. Rakai Watan duduk terpekur di atas pembaringan. Matanya merah bekas menangis. Dia merasa sangat sedih, kecewa karena Resi Mahamuni ayahnya menolak membantunya membebaskan Dewa Kinara. Dia merasa gusar dan dendam, walaupun pada ayah kandungnya sendiri. Ganda Wiyuha yang sejak tadi menemaninya berusaha menghibur wanita cantik itu dengan ucapan-ucapan yang manis. Aku benar-benar merasa sendirian, Kakang Ganda Wiyuha. Dadaku serasa hampa, hatiku sakit sekali. Aku heran, bagaimana ayah kandungku sendiri bersikap acuh melihat nasib cucunya. Apakah benar-benar Resi Mahamuni ayah kandungku? Tuan Putri tidak sendirian. Setidak-tidaknya ada saya di samping Tuan Putri Rakai Watan. Coba saja kau bayangkan, anakku dipenjarakan tanpa rasa keadilan. Aku sedang dalam kesulitan besar. Aku bukan hanya butuh seorang teman, tapi aku juga butuh pertolongan. Tuan Putri, saya sanggup menolong. Ini bukan saatnya bergurau, Kakang Ganda Wiyuha. Aku tidak butuh guyonan seperti itu. Saya tidak bergurau dan tidak sedang membuat guyonan, Tuan Putri. Sebenarnya aku hanya menginginkan kebebasan Dewa Kinara. Saya sanggup membebaskannya, asal Tuan Putri percaya pada saya. Saya akan berusaha dengan seluruh kemampuan yang saya miliki. Saya tahu ini bukan pekerjaan mudah. Di samping itu bahayanya cukup besar. Tapi memang saat ini tidak ada lagi pilihan yang lebih baik. Benar kau bisa membebaskan anakku Dewa Kinara. Saya akan berusaha, Tuan Putri. Itu saja yang bisa saya janjikan pada Tuan Putri. Caranya bagaimana? Ya, saya kira tidak ada cara yang lebih mudah, lebih tepat, kecuali menculiknya. Rakai Watan tersenyum. Dia tidak yakin Ganda Wiyuha mampu menculik anaknya dari ruang penjara, karena dia tahu menyusup ke istana Mataram berarti harus berani berhadapan dengan pendekar-pendekar pilih tanding. Nah, apa yang akan dilakukan kemudian? Saudara pendengar, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Kabut Pelangi di Mataram. Sampai jumpa.